Salam sejahtera untuk kita semua, sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur untuk semua kasih Tuhan untuk kita, dan juga bersyukur segala penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia memelihara setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu sepatutnya kita bersyukur dan memberikan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saya kira percaya sedang jemaat Tuhan memberikan hatinya untuk Tuhan dan juga memberikan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita letakkan kepada Tuhan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 35 ayat 20 sampai 27. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia.
Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orang, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka menjadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mendengar dengan baik. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bicara mengenai mendengar, pasti berhubungan dengan pendengaran kita atau telinga kita. Tapi terkadang pendengaran kita terkadang terganggu, atau sengaja terganggu kah, atau memang kita sengaja tidak mendengarkah? Semuanya tergantung kepada kita sedang jemaat Tuhan. Inilah yang terjadi kepada Raja Yosia. Tuhan Allah berbicara kepada dia melalui Raja Neko, ya. Kisah tragis dari akhir hidup Yosia karena ia tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Raja Neko dari Mesir. Raja Yosia tidak mendengar pesan Tuhan melalui Raja Neko. Meskipun Yosia adalah raja yang saleh, kata kita sudah baca ya, raja yang saleh, kesemuanya dan penolakannya untuk mendengarkan peringatan dari Allah melalui utusannya membuat dia bertindak gegabah melawan kehendak Tuhan dan menemui ajalnya di pertempuran. Ya, dia menuruti kata hatinya bahwa dia berada di jalan yang benar, akan tetapi jalan yang dia tempuh bertentangan dengan jalan Tuhan, karena dia sudah diperingatkan di awal melalui Raja Neko bahwa itu adalah kehendak daripada Tuhan Allah, tetapi dia tidak mendengar peringatan itu. Jadi jemaat Tuhan, apa pokok-pokok renungan yang bisa kita renungkan dari kisah Raja Yosia ini? Tidak mau mendengar suara Tuhan Allah, ya, mendengar, dia tidak mendengar dengan baik. Apa pokok-pokok renungan atau yang dapat kita pelajari, kita renungkan di rumah? Yang pertama sidang jemaat Tuhan di sini, bahwa kalau kita tidak mendengarkan pesan Allah, ya, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Yosia tidak meminta petunjuk dari Tuhan sebelum berperang, padahal pesan itu datang langsung dari Tuhan Allah melalui Raja Neko. Kalau pesan itu tidak kita dengarkan, maka kita akan mendapat hukuman atau konsekuensi dari yang kita lakukan, seperti Raja Yosia. Kan konsekuensi ketidaktaatan kita adalah keputusan yang diambil Raja Yosia untuk melawan pesan itu, membawanya pada peperangan yang tidak seharusnya ia lawan, yang akhirnya berujung pada kematiannya di Megido. Dia mati karena dia melawan pesan daripada Tuhan. Inilah konsekuensinya. Ingat saudara jemaat Tuhan, kerendahan hati itu penting. Jangan kita menganggap diri kita sudah hebat, ya. Kalau kita sudah di atas, menganggap diri kita hebat. Kerendahan hati penting. Rendahkan hati kita.
Jangan ego kita yang dibawa. Saya hebat. Tidak ada yang hebat di mata Tuhan. Semuanya Tuhan akan rendahkan. Kesombongan itu Tuhan akan hancurkan. Ya, kerendahan hati itu penting. Kesalehan manusia sudah terbukti. Ya memang sepanjang hidupnya dia saleh. Akan tetapi kesalehan manusia sepanjang hidupnya tidak menyelamatkannya, karena ia gagal menunjukkan kerendahan hati dia. Kerendahan hatinya di hadapan Tuhan di akhir-akhir pemerintahannya, di akhir-akhir hidupnya. Ya, ini sebenarnya udah akhir-akhir hidupnya, akhir-akhir pemerintahan, tapi dia malah tidak merendahkan hatinya. Dan juga dalam situasi hal apapun, seperti Daud, dia bertanya kepada Tuhan Allah sebelum dia berperang. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Raja Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia berangkat berperang. Dia melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam pemerintahannya, dalam hidupnya, ya, dalam kepemimpinannya. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keputusan yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan bisa membawa konsekuensi fatal. Sedangkan melibatkan Tuhan akan membawa pertolongan dan perlindungan dan kemenangan. Ingat ya perbedaannya. Ya. Makanya kita harus mendengar dengan baik suara Tuhan. Dan mendengar dan mendengar dan mendengar. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Jalan jemaat Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita mendengarkan, tingkatkan kepekaan kita. Kita perlu lebih peka terhadap tuntunan Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun melalui orang-orang yang diutusnya untuk berbicara kepada kita. Terkadang Tuhan mengingatkan kita melalui orang lain. Ya, ada salah nih kita. Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan. Tapi kita mengalah kita merendahkan orang itu. Menganggap orang itu tidak penting. Padahal Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengingatkan kita. Inilah yang terjadi pada Raja Yosia. Digerakkan hatinya, malah dia yang tidak mau mendengarkan dengan baik, malah dia berperang, akhirnya mati. Jangan sekali-kali menentang Tuhan. Hindari bersikap keras kepala dan mengandalkan kekuatan sendiri, terutama ketika Tuhan memberi peringatan atau arahan yang mungkin tidak kita sukai. Jemaat Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan. Berdoa agar Tuhan memberikan hikmat agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan takut akan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan mendengar dengan baik dan melakukannya dengan baik. Itu yang penting. Kalau kita tidak mau mendengar dan tidak taat, maka kita akan mendapat hukuman seperti Raja Yosia. Saya percaya jalan jemaat Tuhan, pelajaran yang kita dapat hari ini dalam renungan kita bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan, lakukan sesuai dengan suara Tuhan itu. Maka Tuhan akan memberikan berkat anugerahnya kepada kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini bahwa kami diajarkan untuk mendengarkan dengan baik firman-Mu, perintah-Mu, agar kami Tuhan mendapat kemenangan yang pasti dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.